gitu. Kok di rumah ini, di rumah si Saweran, mantan istrinya itu. Tapi Saweran juga ini benar terlaluan yang gak tau malu ya. Tapi cocok lah mereka berdua, namanya juga kan perantau seperti itu. Aku kenal sih banyak perantau-perantau dari Cungko ya, turunan ya. Di tengah polemik Ruben Onsu, Sarwendah, dan Giorgio Antonio yang terus bergulir, kritik tajam kembali muncul dari seorang netizen bule dengan akun @ombule_lambe. Sorotan kali ini tertuju pada aktivitas endorsement Giorgio yang beberapa kali disebut dilakukan di rumah yang dikaitkan dengan aset milik Ruben. Situasi tersebut memicu perdebatan karena dinilai menimbulkan persoalan etika dalam penggunaan properti untuk kepentingan komersial. Netizen yang budiman tersebut menilai sejumlah brand terlalu terburu-buru memilih figur promosi tanpa menelusuri latar belakang maupun lokasi konten yang digunakan. Ia mempertanyakan penggunaan rumah dan fasilitas yang dikaitkan dengan Ruben untuk mendukung citra kemewahan dalam materi promosi. Di tengah konflik pasca perceraian Ruben dan Sarwendah, kritik tersebut semakin ramai diperbincangkan karena dianggap memperkuat sorotan publik terhadap aktivitas endorsement Giorgio dan dampaknya terhadap reputasi pihak terkait. Hebat ya, bisa ngibulin brand besar loh seperti si kopi itu dan keripik-keripikan seperti ini. Jadi brand itu benar-benar gegabah. Mereka aji mumpung, cepat kita pakai nih Koko Mangga 2 ini yang ganteng. Semua cewek-cewek becak banjir pasal gantung. Mereka nggak melidiki dulu propertinya, lokasi di mana, rumah siapa, mobil siapa. Heran banget loh. Biasanya kalau brand besar itu sangat teliti loh, karena itu bisa merusak citra selamanya. Ini kan jadi jatuh brandnya, brand murahan gitu kan, kayak warung jadinya kan, bukan brand-brand yang elit. Karena kan ini kan numpang mobil, numpang rumah orang, numpang kulkas orang, numpang kasur orang. Jadi produk numpang asal lewat gitu kan, gak mutu. Yang salah tuh brand. Kalau Koko ini bentar menurut gue dia bisa meyakinkan. Kalau saya jadi ya si Koko ini gue bakal jujur. Memang di sini lokasinya gue malu nih. Sebenarnya lokasi ini kan bukan rumah gue. Ini kan lokasinya yaudah di Ancol aja lah atau di Dufan, lebih cocok gitu. Kok di rumah ini, di rumah si Saweran, mantan istrinya itu. Tapi Saweran juga ini benar terlaluan yang gak tau malu ya. Tapi cocok lah mereka berdua, namanya juga kan perantau seperti itu. Aku kenal sih banyak perantau-perantau dari Cungko ya, turunan ya. Mereka itu tetap ganas say. Kalau deket-deketin saya, aku sering ditipu dulu bisnisnya, makanya gue kapok ya. Jadi gue keep distance gitu kan. Ujung-ujungnya duit ngomongnya gede. Iya, saya baru liburan dari London, dari Amerika, Los Angeles gini. Iya, aku ini punya ini itu. Aku baru beli mobil saya BMW gini-gini gimana tuh. Gue nggak nanya, terus mamer-mamer. Ini memang jiwa perantau harus diakui sih. Mereka waktu kismin itu kan makan bubur mencret gitu kan. Terus sabun-sabun juga dicairin gitu. Mereka benar-benar perantau dan apapun dihalalkan ya. Suka juga perjudian, banyak ya, spekulasi tinggi sekali, dan ya cenderung juga merendahkan orang lokal gitu kan. Makanya saya paling gak suka. Apalagi mereka sudah bilang, iya kan dia kan tiko, apa sih tiko? Tikus kotor. Ih my god, sangat menjijikan ya. Apalagi ya cungko-cungko perantau itu yang ada di tempat ibadah. Iya amit-amit suka merendahkan ya. Makanya mereka ibadah-ibadah tapi kok kelakuannya gitu merendahkan orang lokal. Ya mereka kan biasa itu yang ibadah yang bulat apa bawang putih gitu. Apa sih rumah bawang putih itu loh, kayak gitu-gitu istilah-istilah yang merendahkan. Jadi saya tuh nggak suka. Terus pintar juga enggak sih, kalau pintar duit sih iya sih ngitung-ngitung duit, tapi kalau sejarah intelektual itu kurang. Jadi itulah mereka cocok berdua ya, aji mumpung morot saling memorot gitu kan. Tapi yang salah juga onsen sih, kenapa dulu dia ambil cuci mangga 2 gitu kan, salah sendiri.
Harusnya ambil cewek dari gunung, dari Jawa Barat, dari Cisarua, Cianjur gitu. Lokal-lokal aja, say. Ya kemakan lo kan, kemakan. Jadi jangan juga salahin si onsen, kenapa lo pilih dia? Ayo, dia tahu kok kita seperti apa. Dia tahu kok latar belakang. Dia tahu kok. Terus kenapa mau? Kalau nggak ada udang di balik batu. Ya dong, dia tahu kan artis kondangan, glamor, gini. Terus kenapa mau? Boro-boro cinta, buktinya dia ngomongin, apa lo kencang? Kenapa ngomong kayak gitu? Dari awal memang udah hitung-hitungan, say. Onsennya juga salah. Lo nyalain si saweran. Onsen juga salah, kenapa pilih? Orang kayak harusnya yang cicing tunduk-tunduk tuh di gunung, cewek gunung. Ngapain kayak gini? Akhirnya kena getahnya juga. Anak-anak lo rusak, dirusakin kan sama ibunya sendiri. Lagian nggak ada tuh pelanggaran komunitas TikTok, anak-anaknya tuh di kasur sama si Koko Mangga 2. Bukannya kalau live itu tampilin anak kena pelanggaran. Ini nggak aneh. Jadi serba aneh semua ini ya. Ya sudah, selamat nikmati. Kasian brandnya rusak jadi brand murahan, numpang lewat ya. Brand marketingnya, promotionnya itu nggak cerdas. Saking ngebetnya pengen jualan, nggak tahu figurnya siapa. Kasian deh brand murahan, sama kayak artisnya. Ih, murahan banget ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ganteng doang. Ngonten ikut di rumah orang. Malu kata gua mah. Emang lu gak punya rumah? Katanya CEO, kok konten di rumah orang sih? Itu udah diulutin langsung tuh sama yang punya rumahnya tuh. Lihat tuh, katanya di rumah yang paling enak, kita ngopi dulu yuk, katanya gitu. Aduh, CEO kok konten di rumah orang sih? Aduh, malu kata gua mah. Udah dapet endorse nih kita nih. Gue baru tahu ya, kalau di drama-drama Cina ada seorang CEO menyamar menjadi orang biasa untuk mendapatkan jodoh yang tulus apa adanya. Ini ada orang biasa menyamar menjadi CEO untuk mendapatkan jodoh yang ada apanya, janda pula. Kyo. Akhir-akhir ini rame banget yang mempertanyakan masalah CEO seorang influencer yang pacaran dengan artis ya. Inisialnya sama-sama S-nya ya. Nah, yang Koko mau kasih sudut pandang ke kalian itu masalah CEO-nya. Jadi teman-teman, kita kalau ngomongin CEO, itu kita sebagai owner di perusahaan kita teman-teman. Jadi kayak Koko ya, Koko itu punya PT 2, CV 2. Itu ya Koko CEO di sana gitu teman-teman. Jadi kalian jangan mikirnya CEO itu berarti perusahaannya gede, enggak. Yang jadi pertanyaan kalian itu gini teman-teman, jangan tanyanya CEO abal-abal atau CEO beneran. Itu pasti CEO beneran. Koko yakin dia punya perusahaan dan dia CEO di sana, dia owner di sana. Koko yakin karena dia punya perusahaan parfum si cowoknya. Ya berarti dia CEO di sana. Yang jadi pertanyaan teman-teman, CEO-nya itu di perusahaan kelas teri atau kelas kakap. Kalau kelas kakap ya berarti kayak kapal api, perusahaan kayak gede-gede di Indonesia lah, itu CEO-nya ya berarti CEO kelas kakap. Apple, nah kan ngomongnya CEO Apple, CEO kapal api, CEO ini, nah itu keren memang. Tapi Koko juga CEO, dia juga CEO di perusahaannya dia. Jadi perusahaannya Koko ini ya memang CEO juga Koko, tapi clustery, beda sama CEO-nya Apple, CEO-nya Amazon, CEO-nya Microsoft, itu kan perusahaan kelas dunia. Nah itu yang membedakan itu sih teman-teman, harus kalian pertanyakan. Kalau dia CEO pasti Koko yakin dia CEO, karena Koko tahu dia punya perusahaan parfum, oke? Guys, kita review varian terbaru Nescafe versi netizen yuk. Disclaimer, ini bukan aku yang buat gambarnya atau bikin varian terbaru ini. Aku cuma dapat dari kolom komentar yang beredar di mana-mana, udah viral. Oke, langsung aja. Yang pertama ini ada varian kutang sarwentit guys. Nah, di varian kutang sarwentit ini desainnya itu dia bertaburan kutang guys ya. Kutang ada di mana-mana. Varian ini tuh lebih cocok dikokop sambil berleha-leha di rumah orang guys ya. Apalagi sambil nonton live orang jualan kutang. Terlebih
lagi sambil makan kacang. Aduh, klop banget itu guys. Memang si varian yang satu ini tuh terkesan agak seronok karena memang dia nge-BH banget, tapi after taste-nya ini ada gurih-gurihnya gitu guys ya, dan bikin lu susah lupa. Sekalipun nanti lu lupa cita rasa sarwenya, lu akan selalu ingat cita rasa entitnya guys. Nah terus yang berikutnya ada varian CEO Kutang Mokondo guys ya. Jadi ini tuh masih edisi perkutangan guys ya, tapi kali ini collab dengan Mokondo. Jadi Kutang plus Mokondo ini varian terbaru dari CEO gitu kali ya. Menurut aku sih yang ini lebih elegan ya, lebih elegan, lebih seksi karena dia warnanya merah begitu ya, tapi ya tetap perkutangan juga, tapi nggak seseronok yang perkutangan sebelumnya tadi guys ya, terlalu banyak bertaburan kutang yang tadi ya. Varian ini cocok nih untuk yang candlelight dinner yang elegan di cafe atau di resto begitu, atau di rumah orang juga boleh, terserah aja gitu ya. Nah terus yang berikutnya ada varian original rasa Mokondo guys. Ini tuh yang varian Mokondo yang versi basic kayaknya ya, yang original ini. Jadi mungkin buat kalian yang belum pernah nyicip Mokondo, mungkin dimulai dulu dengan varian yang ini guys ya, yang basic, yang Mokondo banget, semokondo itu gitu ya. Nah kalau varian yang ini cocok nih kita nikmatin selepas kita beraktivitas seharian guys ya, untuk nge-recharge gitu ya. Kita masuk ke rumah orang, kita buka kulkas orang, terus kita nikmatin di rumah orang, ini lebih pas ya. Nah terus berikutnya ada varian Mokondo yang lebih strength guys ya, atau lebih kenceng cita rasa Mokondonya, lebih nampol, lebih kuat gitu ya. Jadi sekali teguk itu terasa kita kayak lagi digelendotin oleh Mokondo gitu guys. Jadi ini tuh cita rasanya Mokondo yang udah expert banget gitu guys ya. Kalau kalian yang baru pemula-pemula ya sebaiknya jangan dulu langsung ke strength Mokondo ini ya. Nah kalau yang ini yang varian numpang hidup yang strength guys ya, jadi ini tuh yang lebih kayak lu numpang hidupnya tuh numpang hidup banget gitu, yang sekencang itu lu numpang hidupnya, gencar banget lu numpang hidupnya ya. Tentu aja ya ini cocok diminumnya pada saat kita lagi di rumah orang, di kamar orang, di mobil orang, atau di mana lah pokoknya yang punya orang lah, kita kan cuma numpang gitu ya. Enak, sensasinya akan pas nih. Dari warna juga kelihatannya ini sensasinya akan lebih seger gitu ya, seger-seger nggak tahu malu lah gitu guys ya. Dari semua varian tadi mana pilihan kalian guys? Kalau pribadi kayaknya aku pengen nyobain yang varian Kutang Sarwentit ini deh, kayaknya ini lembut dan empuk gitu ya.